Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Ethereum ETF menyusul di approve. Setelah awal tahun ini kita melihat Bitcoin Spot ETF dari Amerika Serikat di approve, kali ini Ethereum mendapatkan gilirannya. Dan dalam 24 jam terakhir, walaupun ada approval dari Ethereum ETF, tetapi itu tidak mencegah market kemudian terkoreksi. Kita bakal membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi per 24 jam terakhir dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga saya akan lakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,52 triliun dolar atau turun sekitar 2,35%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, saya akan awali update hari ini dengan chartnya S&P 500. Atau ini kita bisa katakan sebagai perwakilan dari stock market Amerika Serikat lah, teman-teman ya. Dan per beberapa hari terakhir, kita melihat sebenarnya S&P 500 telah berhasil untuk breakout ke all-time high yang baru. Seperti yang saya sampaikan di update terakhir, teman-teman, jika kita melihat data CPI, itu mengalami penurunan, maka kita bisa expect S&P 500 untuk kembali membentuk all-time high yang baru. Nah, itulah yang persis sudah terjadi dan kita lihat konsolidasi di atas all-time high yang baru sudah terjadi selama beberapa hari terakhir sebenarnya, which is merupakan berita yang baik. Cuman, teman-teman, yang menjadi permasalahan sekarang adalah ada satu daily candle terakhir yang terlihat seperti bearish engulfing. Dan tentunya ini sangat-sangat tidak kita harapkan berlanjut ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa melihat ada breakdown dari closing daily candle kemarin, oke, alias kita break di bawah area berapa di sini? Closing week-nya di bawah itu 5258. Kalau kita berhasil breakdown di bawah area tersebut, saya rasa kita akan melihat ada koreksi yang cukup dalam terjadi di S&P 500. Jadi kita tidak mau melihat ada closing daily candle di bawah area 5250-an lah teman-teman. Kenapa? Karena jika kita melihat daily candle di bawah 5250, maka itu bisa memvalidasi bahwa ini adalah sebuah fake out. Dan kita bisa melihat S&P 500 terkoreksi setidak-tidaknya ke area trendline lagi yang kalau kita tarik sekarang berada di kurang lebih range 5000 sampai 5100. Nah, perlu kalian ingat teman-teman bahwa pergerakan harga S&P 500 itu memang biasanya cenderung tidak impulsif ya biasanya. Dan pergerakan kenaikannya bisa korektif tetapi terus melanjutkan kenaikan. Maksudnya bagaimana? Nah, saya kasih contohnya seperti ini teman-teman. Kita break ke all time high yang baru tetapi pergerakan kenaikannya itu terus merangkak naik ke atas, tidak impulsif. Pergerakannya tidak meroket gitulah, tidak parabolik, tetapi terus membentuk higher high dan higher low. Jadi merangkak terus naik ke atas seperti ini. Nah, ini juga yang saya expect terjadi apabila kita melihat S&P 500 nanti closing daily candle di bawah 5250. Kita setidaknya akan kembali ngetes ke area trendline di sini, bounce bisa lagi kemudian retrace ke area trendline, bounce dan seterusnya. Artinya kita akan meneruskan uptrend ini tentunya selama trendline di sini tidak berhasil kita breakdown. Maka dari itu saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita closing daily candle di bawah 5250, setidaknya kita akan kembali ke area trendline. Kenapa tidak saya katakan maksimal? Karena bisa aja kali ini kita breakdown. Kalau kita breakdown tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat negatif karena kita berpotensi melihat S&P 500 untuk setidaknya kembali ke area all time high terakhir di 4800. Dan itu merupakan koreksi yang cukup dalam ya. Kalau kita mengukur dari top kemarin itu merupakan koreksi kurang lebih 10%. Di S&P 500 penurunan 10% itu sudah sangat signifikan, teman-teman. Kalau sudah 30-40% itu sudah kita katakan sebagai bear market bahkan.
Jadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kita juga bisa melihat data inflasi di minggu depan, yaitu adalah Core PCE, juga mengalami penurunan. Jika itu yang kita lihat, maka kita juga bisa mendukung tesis bahwa kita akan melanjutkan uptrend di S&P 500, yang tentunya juga akan berkorelasi dengan pergerakan harga Bitcoin, karena biasanya ketika S&P 500 pergerakannya positif atau uptrend, maka Bitcoin juga akan cenderung melakukan hal yang sama. Gitu ya. Jadi selama uptrend di S&P 500 itu mampu kita hold, maka kita juga bisa expect Bitcoin melanjutkan bullish trend-nya. Nah, kemudian teman-teman, jangan sampai lupa juga bahwa ada dollar index yang perlu kita perhatikan juga di sini. Nah, jika diperhatikan teman-teman, dollar index juga sesuai dengan apa yang saya lakukan update terakhir, bahwa saya melihat setidaknya akan ada bounce teman-teman. Kenapa? Karena kita kembali menyentuh area trendline. Seingat saya update terakhir itu kurang lebih di area range ini. Saya sampaikan, saya expect akan ada setidaknya semacam relief rally atau bounce dari sekitaran area di sini ke kurang lebih area 104 atau 105 lah gitu. Dan sekarang itu ada di angka 105. Nah, beberapa hari ke depan tentunya akan sangat-sangat menarik untuk kita lihat, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa melihat dollar index kembali break di atas area 105,6 di sini, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan membentuk higher high yang baru, teman-teman. Dan kemungkinan akan nge-retest ke sekitaran area 107 dan juga 108. Tetapi, teman-teman, kalau kita nyampe pun ke area tersebut, saya rasa itu akan menjadi push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan kembali sell off ke bawah. Secara price action, itulah yang saya lihat. Kenapa? Simpelnya, teman-teman, saya melihat semua yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir atau 1,5 tahun terakhir deh, dari tahun 2023 hingga sekarang, itu adalah konsolidasi setelah adalah sell off. Jadi sell off diikuti konsolidasi, biasanya kemudian diikuti lagi sell off berikutnya ke bawah. Jadi impulsive move, corrective move, diikuti impulsive move berikutnya. Sama juga ketika uptrend, impulsive move diikuti corrective move, dan kemudian akan ada impulsive move berikutnya. Nah, itu yang saya expect akan terjadi di dollar index gitu ya. Tentunya juga itu mendukung tesis bahwa Bitcoin akan bergerak jauh lebih tinggi daripada harga kita hari ini. Yang kita nggak bakalan tahu apakah terjadi bulan depan, 2 bulan lagi, atau bisa jadi akhir tahun ini. Yang biasanya memang di setiap cycle ya teman-teman, ketika kita bicara soal Bitcoin, biasanya ketika kita masuk ke fase di mana kita udah break ke all time high, akhir tahun itu biasa bakalan menjadi saat-saat di mana pergerakan parabolik mulai start terjadi. Itulah kenapa banyak sekali orang yang excited untuk akhir tahun ini, karena beranggapan bahwa bisa jadi itu akan menjadi fase di mana kita melihat pergerakan kripto kembali parabolik. Ya, mudah-mudahan terjadi teman-teman, karena ya itu tentunya harapan kita semua sebagai seorang investor cryptocurrency, bahwa kita melihat ada pergerakan yang volatil dan volatilnya ke atas, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk dolar indeks sendiri, sekali lagi, selama area trendline ini mampu kita hold, tentunya kita harus expect bahwa ini akan selalu provide some support. Dan yang kita harapkan terjadi adalah tentunya kita mampu breakdown di bawah area trendline ini. Karena kalau itu yang terjadi, itu bisa menjadi awal dari sell-off kita berikutnya. Dan jika ini yang kita lihat, saya rasa S&P 500 juga akan kemungkinan kembali melihat ada apresiasi, dan tidak terkecuali Bitcoin. Oke. Tentunya ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Bitcoin. Apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir? So, teman-teman, saya harus katakan bahwa setup pertama kita kemarin harusnya berujung kepada break even. Di mana ada setup potensial double bottom di sini, kita breakout dari neckline, dan kita sempat sudah menyentuh ke area 70.000, kemudian kita sell off. Nah, sebenarnya di video kemarin kalau teman-teman mengikuti dengan detail, saya sampaikan bahwa setidak-tidaknya saya melihat Bitcoin untuk kembali rebound ke area 69.900 sampai 70.000 dolar. Setidaknya sampai ke area tersebut saya sampaikan di video kemarin. Kalau itu mampu kita lewati dan kemudian kita mampu mendapatkan konsolidasi di atas area tersebut, maka itu bisa jadi berarti kita bersiap untuk kembali ke sekitaran area 71.000 dolar. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, kita hanya berhasil nyampe ke area 70.000. Dan saya sampaikan juga di video kemarin, kalau teman-teman yang nekat masuk setup di sini, maka ketika Bitcoin sudah berada di kurang lebih harga 70.000, itu mungkin sudah cukup bagi teman-teman untuk
menggeser stop loss-nya ke arah entry. Nah, kalau kalian menerapkan risk management tersebut, maka harusnya kalian keluar dalam keadaan break even. Dan saya tidak bisa pungkiri bahwa kemarin saya juga sampaikan selama kita berada di area range 69.000 sampai 68.500, saya tetap akan stay mencari peluang untuk long, teman-teman. Asalkan dari area tersebut saya menemukan adanya indikasi reversal pattern. Tetapi kenyataannya, sekali lagi teman-teman, break dari area 69.000 kemarin, kita sama sekali tidak mendapatkan adanya indikasi reversal. Dan bahkan kita sell off sampai ke kurang lebih area 67.000, bahkan sedikit wick ke bawah. Dan sekarang, perlu kita lihat lagi di time frame yang lebih besar, kita kembali ke area key levels. Yang sebelumnya merupakan major resistance, kali ini harusnya bisa kita flip menjadi area support. Nah, ini akan sangat krusial untuk mampu kita hold ya teman-teman. Area 67.000 akan sangat krusial untuk Bitcoin pertahankan. Karena kalau misalnya kita sampai closing daily candle di bawah area ini, saya rasa kita kemungkinan akan kembali ngeretest ke area 60.000 dolar. Dan tentunya kita juga berpotensi untuk break di bawah area tersebut lagi dan bahkan mungkin membentuk area lower low baru. Dan itu bukan berita baik tentunya untuk teman-teman yang pemegang altcoin. Karena bahkan Bitcoin kembali rebound saja kemarin dari yang 56 sampai ke 71.000. Ada masih sebagian besar altcoin yang sama sekali tidak bergerak gitu. Adapun mengalami kenaikan hanya satu digit gitu, paling 5%. 6%, dan itu bukan sesuatu yang membuat kita para investor cryptocurrency excited tentunya. Kita maunya ngelihat setidak-tidaknya 2 digit gitu ya, ke peningkatan harga 20%, 30%, atau bahkan sampai ratusan persen. Nah, itu belum kita temukan, teman-teman. Oke? Dan kalau kita sampai melihat Bitcoin kembali sell off dari sini, ya saya nggak tahu nih, apakah nanti justru kita akan mendapatkan altcoin season yang sebenarnya itu didukung oleh chartnya apa? Bitcoin dominance, yang pada akhirnya kembali breakdown dari potensial rising wedge di sini. Tapi teman-teman, kita nggak boleh berharap terlalu banyak menurut saya. Kalau Bitcoin sampai mampu jebol di bawah area 60.000, apalagi dalam waktu yang sangat cepat, ya akan sangat sulit bagi saya untuk melihat altcoin itu tiba-tiba outperform gitu ya, dan tercipta altcoin season. Karena untuk sementara ya, selain Ethereum, kita belum melihat ada sign of strength dari berbagai altcoin lainnya. Semuanya masih cenderung flat gitu loh. Jadi jangan buru-buru gitu untuk mengambil asumsi bahwa bisa jadi kita akan segera mendapatkan altcoin season. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita bicara soal peluang ya, karena sekarang kita kembali ke area major support, dan saya sampaikan di video kemarin, untuk teman-teman yang cenderung konservatif, maka ada 2 area yang perlu kalian perhatikan. Kalau kita break dari 71.000 dan consolidate, itu bisa menjadi peluang secara untuk kalian, atau kita kembali ke area 67.000 dan kemudian membentuk reversal pattern, ini juga bisa kalian manfaatkan. Dan saya harus sampaikan bahwa saya pribadi untuk sekarang tetap masih berfokus untuk mencari peluang untuk long. Kenapa teman-teman? Karena kita masih berada sekarang di area major support. So, apapun reversal pattern yang nantinya akan saya lihat di sini, itu akan saya manfaatkan. Untuk sementara, teman-teman, yang baru terlihat itu adalah potensial inverse head and shoulder. Ini adalah neckline-nya. Tetapi, inverse head and shoulder ini tidak akan tervalidasi jika neckline-nya tidak tertembus. Artinya, teman-teman nggak boleh langsung masuk hanya atas dasar asumsi bahwa ini akan menjadi inverse head and shoulder. Kalau sekarang kita baru asumsi. Kenapa baru asumsi? Karena belum tervalidasi. Validasinya kalau sudah breakout dari neckline. Kalau sudah breakout dari neckline, berarti tervalidasi bahwa ini adalah inverse head and shoulder. Tetapi, ini juga dalam sekejap bisa berubah menjadi pattern lain, teman-teman. Maka dari itu harus tunggu konfirmasinya, karena ini bisa juga jadi nantinya adalah double bottom, atau triple bottom, atau bahkan kita membentuk inverse head and shoulder, tapi yang jauh lebih dalam daripada yang tadi.
Tapi selama daily candle kita close di atas area 67.000, saya masih akan tetap prefer untuk mencari peluang untuk long. As long as 67K is holding. Dan saya rasa itu cukup jelas ya teman-teman. Untuk sementara, kesimpulannya adalah kita kemungkinan akan bergerak sideways di sekitaran area 67.000 di sini, membentuk semacam base, dan kemudian nanti akan terbentuk semacam reversal pattern, dan dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan semacam rebound. Invalidasinya adalah apabila daily candle close di bawah 67.000, parahnya lagi kalau di bawah 66.500, itu menginvalidasi skenario bullish saya, dan saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long dan lebih prefer untuk menunggu sampai kita kembali ke 60.000, baru melihat lagi apakah ada indikasi bahwa kita akan kembali mendapatkan semacam rebound. Kalau ada, saya akan manfaatkan di sana. Kalau kita langsung blast through ke bawah, ya saya akan biarkan dia jatuh dulu, tunggu lagi setup berikutnya, baru kita kembali masuk. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dalam mengambil keputusan berikutnya di market. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.